Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Jamaah besti sekalian, kita kembali hadir dalam acara taklim pekanan dengan format Besti bertanya sesuatu tentang iman. Kita kembali lagi di Besti. Dan sebelum kita memulai ini semua, marilah kita awali ini dengan sama-sama membaca sholatul Fatihah. Ala kulli hadihin ya wa kulli niyatin shalihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, hari ini kita akan membahas salah satu hal yang memang sudah dirumuskan. Namun sebelum itu, kami memohon kesediaan kepada guru-guru mujahidah terkhusus yang ada di luar bisa masuk ke dalam, begitu Pak Didin ya. Yuk, kita tidak akan memulai kalau belum masuk ke dalam. Jadi kami persilahkan untuk masuk ke dalam terlebih dahulu. Ini yang di luar yang berhalangan kali Ustaz ya? Oh, ya. Iya. Kenapa? Oke, baik. Kami husnuzon, mudah-mudahan yang di teras adalah yang sedang berhalangan begitu ya. Baik. Hari ini ada sebuah pembahasan yang insya Allah akan kita bahas sampai dengan pukul 2 nanti. Ini berkenaan dengan aib atau ya segala macam hal, bisa keburukan atau sebagian dari kisah masa lalu kita yang mungkin kemudian jadi sesuatu yang tidak layak untuk diumbar, tidak layak untuk dibicarakan begitu ya. Ini bicara tentang aib. Baik, hadirin sekalian, jamaah Besti sekalian, sebagaimana sebelumnya bahwa kajian kita di Besti ini berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah dikirimkan kepada tim redaksi kami. Dari itu, mari kita saksikan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya terkait dengan aib. Kira-kira upaya apa saja yang bisa kita lakukan agar kita tidak begitu mudah membicarakan kekurangan maupun aib seseorang. Yang tentu dengan sering membicarakan keburukan orang lain, aib seorang lain, kita lupa dengan keburukan kita sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang tadi pertanyaan dari Bapak Kepala SDA bahwa
upaya apa saja yang dapat dilakukan agar tidak membicarakan aib orang lain, karena sering kali kita tuh tanpa sadar tiba-tiba membicarakan kekurangan orang lain, kekurangan atau aib orang lain. Baik, sekalipun dengan backsound begini Ustaz ya, mudah-mudahan tetap kondusif. Kami persilakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Terima kasih atas pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Laka begitu ya. Terkait dengan apa saja yang harus kita lakukan ya. Upaya apa saja yang harus kita lakukan agar kita tidak membicarakan gitu ya aib orang lain gitu ya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama hal yang bisa kita lakukan adalah membangun kesadaran bahwa sesungguhnya membicarakan aib orang lain itu adalah merupakan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni itsmu wa la tajassasu. Di situ ada kalimat wa la tajassasu. Wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian saling janganlah kalian memata-matai. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, termasuk dalam hal ini adalah janganlah kalian mencari aib atau celah orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan juga janganlah kalian saling melakukan ghibah antara satu dengan yang lainnya. Artinya perbuatan memata-matai itu perbuatan begitu ya, mencari-cari celah orang lain atau mencari-cari aib orang lain itu adalah merupakan perbuatan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sadarilah bahwa ini perbuatan dosa, sehingga dengan kita menyadari bahwa membicarakan aib orang lain, apalagi mencari-cari aib orang lain itu adalah merupakan dosa, maka kita berupaya untuk menjauhkannya. Itu yang pertama, kiat yang pertama. Sadari bahwa itu perbuatan dosa yang dilarang oleh agama. Yang kedua, upaya yang kedua adalah bagaimana kita menyadari bahwa kita sebagai manusia juga tidak ada yang sempurna. Jadi kalau orang lain punya aib, orang lain punya celah, maka kita pun juga punya aib. Kita pun juga punya celah. Sebab apa? Tidak ada manusia yang sempurna. Hanya Rasulullah SAW saja yang sempurna. Adapun kita sebagai manusia biasa, kita tidak sempurna. Ada hal-hal yang baik yang terjadi pada diri kita, ada hal-hal yang baik, yang bagus pada diri kita, tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa ada aib, ada celah, ada salah, ada kondisi buruk, ada juga kondisi negatif yang terjadi pada diri kita. Makanya kita sadari bahwa kita tidak memiliki kesempurnaan dan kita juga punya aib yang boleh jadi aib kita juga lebih banyak daripada aib saudara kita. Yang mudah-mudahan hal ini akan membuat diri kita terjaga untuk tidak membicarakan aib orang lain. Apalagi mencari-cari aib orang lain. Saya kira ini dua upaya inilah yang setidaknya bisa kita lakukan, begitu ya. Bagaimana kita menjaga diri kita untuk tidak membicarakan aib orang lain atau mencari aib-aib orang lain. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana kita juga sedapat mungkin menjauhkan diri dari komunitas atau dari orang-orang yang mereka kerjaannya hanya bicara aib tentang orang lain. Allahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Jawaban atas pertanyaan yang pertama bahwa memang ini bukan perkara yang remeh-temeh gitu Ustaz ya. Membicarakan aib adalah sesuatu yang digolongkan sebagai sebuah dosa begitu. Apalagi sampai mengorek-ngorek begitu ya, mencari-cari kesalahan lalu diumbar begitu ya. Baik. Langsung saja jamaah besti sekalian, kita beranjak pada pertanyaan yang kedua.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, izin bertanya tentang bercermin terhadap aib sendiri ya. Yang dimana emang kita ketahui ketika kita sudah bisa bercermin dan introspeksi, pastinya akan merasakan nikmatnya dan keindahan dari keimanan. Nah, pertanyaan saya, kira-kira bagaimana ya Ustadz, apabila ada seorang individu atau mungkin saya sendiri berkaca pada diri sendiri yang merasa jauh dari keimanan, agar bisa kembali merasakan manisnya keimanan dalam hati kita. Itu pertanyaan saya, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Pak Fajar tadi adalah bicara soal kalau kita sudah tidak membicarakan aib orang, artinya kita sudah merasakan manisnya iman, begitu Ustaz. Dan memang pada dasarnya iman itu kan fluktuatif gitu Ustaz. Yazid wa yanqus begitu. Dia bisa berkurang, dia bisa bertambah. Maka tadi Pak Fajar minta pendapat bahwa bagaimana agar kita bisa dapat merasakan kembali keimanan yang tetap pada mestinya begitu Ustaz. Bagaimana agar kita mampu kembali merasakan manisnya iman begitu. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang kondisi keimanan kita itu tidak bisa dipungkiri, ya. Fluktuatif, yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Secara umum sudah disebutkan bahwa bertambahnya keimanan kita itu adalah dengan taat. Ya. Jadi ketaatan inilah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi memang ini boleh dikatakan semacam apa? Sebetulnya mata rantai, ya. Jadi saling berkaitan. Jadi kalau ketaatan kita baik, maka iman kita akan bertambah. Ya. Dan ketika iman kita bertambah, maka ketaatan kita akan baik. Kira-kira circle-nya seperti itu. Maka yang memutus mata rantai keimanan ini, yang memutus mata rantai ketaatan kita ini adalah karena kemaksiatan kita. Ya. Makanya kan di antara musuh orang beriman itu ada apa? Ada yang disebut oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dari Imam At-Tirmizi adalah wasyaitanun yudhilluhu, syaitan yang menyesatkannya. Tapi di saat yang sama wa nafsun tunazi'uhu, ya, hawa nafsu yang apa? Yang mengingkarinya, yang menyelisihinya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau ketaatan kita baik, iman kita bertambah. Iman kita baik, maka ketaatan kita akan terus bertambah. Circle-nya seperti itu. Ya. Nah, makanya di saat circle seperti itu, apa yang kemudian memutus mata rantainya? Kemaksiatan. Kenapa bisa maksiat? Karena ada wasyaitanun yudhilluhu, setan yang senantiasa menyesatkannya. Makanya kalau kita melihat ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan tidak akan pernah diam untuk menggoda kita. Dalam hal apa saja, setan akan terus berupaya untuk menyesatkan kita, membujuk kita, begitu ya. Nah, inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya bagaimana kita menjaga keimanan kita secara umum dengan taat. Ya, tentu kalau kita lebih detailkan lagi, bagaimana cara kita menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman kita senantiasa dalam kondisi baik, ya tentu saja dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik salatnya, puasanya, zikirnya, doanya, maupun kemudian saum sunnahnya, itu yang pertama. Yang kedua apa? Hendaknya dia senantiasa bersama dengan orang-orang yang saleh. Suhbatus salihin. Bersahabat dengan orang-orang yang saleh, yang mudah-mudahan dengan persahabatannya, pertemanannya dengan orang-orang yang saleh, setidaknya ini akan senantiasa mampu menjaga keimanannya, ya, mampu menjaga kesalehan hatinya, mampu menjaga kebaikan hatinya, mampu menjaga keadaan imannya, ya, dengan bersahabat dengan orang-orang saleh. Dan yang ketiga adalah bagaimana dia membaca kisah salafun saleh, orang-orang saleh sebelum kita. Ya, maka diharapkan dengan dia membaca kisah orang-orang saleh terdahulu, maka dia akan hidup bersama dengan sirah mereka, dan kemudian apa? Orang-orang ini kemudian menjadi inspirasi di dalam kehidupannya untuk senantiasa taat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dan sekali lagi ini bukan persoalan yang mudah, karena memang iman itu fluktuatif. Iman kita bukan iman Nabi, iman kita bukan iman Rasul, maka kita akan senantiasa bertarung ya dengan yang namanya syaitan yang ada di dalam diri kita dan terus berupaya untuk menyesatkan kita. Oleh karenanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada 3 hal yang apabila terdapat pada diri seorang mukmin maka dia akan merasakan halawatul iman gitu, kelezatan dalam beriman. Apa yang pertama? Dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya dari apapun juga. Ini yang pertama. Jadi dia mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi apapun yang ada di dunia ini. Dan kemudian yang kedua, bagaimana dia mencintai orang-orang beriman, saudara yang mukmin seperti halnya dia mencintai dirinya sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika dia benci dengan kekafiran sebagaimana ia benci dicampakkan ke dalam neraka. Kalau ketiga hal ini ada pada diri seorang mukmin, maka Masya Allah dia akan merasakan halawatul iman, kelezatan dalam beriman. Allahu alam, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, jazakallah Ustaz. Ini merupakan solusi begitu Ustaz ya, dari agar kita mampu terus berada dalam keadaan iman yang baik. Dan yang pasti memang bahwa pengaruh dari orang sekitar juga memang sangat kuat begitu ya dalam bagaimana kemudian kita menata keimanan begitu. Insya Allah kalau di Mutiara Hikmah ini semuanya orang-orang soleh-solehah. Karena setidaknya saya sedikit tambahkan terkait dengan pengaruh pertemanan itu, karena memang di dalam beberapa hadis Rasulullah SAW menyebutkan. Pertama ada hadis yang mengatakan al-mar'u bahwa al-mar'u ala dini khalil. Jadi seseorang itu tergantung dengan agama siapa teman dekatnya. Maka kata Nabi falyanzur, maka perhatikanlah dengan siapa, falyanzur ahadukum man khalil gitu ya. Maka perhatikanlah dengan siapa dia berteman. Itu hadis yang pertama. Jadi seseorang itu tergantung dengan agama siapa teman dekatnya. Kalau yang di sini teman dekatnya adalah orang-orang saleh, gitu ya, para asatiza wal ustadzat atau orang-orang saleh lainnya, tidak mesti dia jadi ustadz atau ustadzah, tapi yang jelas dia orang yang saleh, yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah agamanya itu akan tergantung dengan agama teman dekatnya. Jadi sekali lagi kalau teman dekatnya orang saleh, insya Allah dia kebagian salehnya. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain juga dikatakan bahwa mukmin itu apa? Dia merupakan al-mir'atu akhihi. Dia cermin bagi saudaranya. Makanya idza ra'a aiban, apabila dia melihat aib pada diri saudaranya, maka aslahahu, maka perbaikilah saudaranya itu. Jadi ini saya kira ini penting. Makanya kalau kita berteman dengan orang-orang soleh, begitu dia lihat diri kita nggak bagus, dia bercermin. Nah ini harus diperbaiki, karena dia cerminan bagi saudara yang lain. Allahu a'lam. Ya. Baik, itu tadi bahwa memang pertemanan itu sangat-sangat mempengaruhi begitu Ustaz ya. Insya Allah di Mutiara Hikmah ini Ustaz-Ustazahnya, Bapak dan Misnya adalah orang-orang yang soleh-soleh. Insyaallah, amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi berteman dengan siapapun no problem gitu ya. Jadi memang orang-orang soleh, solihah semuanya. Insya Allah. Baik. Kita berlanjut ke pertanyaan yang ketiga. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya, bagaimana pendapat Ustadz tentang seseorang yang selalu mencari kesalahan temannya sendiri, padahal itu hanya ketidaksukaan saja, bukan dasar betul-betul karena kesalahan itu sendiri. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat Ustadz tentang seseorang yang selalu mencari-cari kesalahan temannya sendiri, padahal sebetulnya tidak ada kesalahan yang jelas dan hal itu hanya didasari atas ketidaksukaan orang tersebut. Begitu ya Ustadz Abdul ya? Seperti itu.
Monggo Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi. Tadi saya sudah sampaikan sebagian bahwa al-mu'min baina khamsi syada'id. Jadi orang beriman itu di antara 5 penentangnya, 5 musuhnya. Siapa saja musuhnya? Golongan pertama yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai apa? Mu'minun yahsuduhu. Yang pertama, mu'minun yahsuduhu. Ini golongan yang pertama. Siapa yang menjadi musuh orang-orang beriman? Yang pertama, mu'minun yahsuduhu. Mukmin yang dengki dengannya. Artinya apa? Musuh pertamanya itu adalah mukmin pendengki. Saya juga kaget juga ya ketika baca hadis ini beberapa tahun yang lalu. Ternyata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi ini menjelaskan bahwa ternyata ada orang beriman yang juga dengki dengan orang mukmin lainnya. Ya faktanya ada kan? Dan kita merasakan punya teman rajin sholat, punya teman rajin puasa, punya teman rajin sedekah, tapi dengkinya luar biasa sama kita. Kepo, gitu ya, mau tahu aja mungkin ya. Julid kemarin kita sudah bahas ya. Bahkan dia cari-cari kesalahan kita karena dia lihat kita punya prestasi yang lebih baik darinya, karir kita bagus, ya. The rising star gitu ya. Rasanya dia nggak suka dengan posisi ini. Padahal apa? Dia sholat sama berjamaah dengan kita. Dia baca Quran sama dengan kita. Dia ngaji sama dengan kita. Dia halaqah sama dengan kita. Ternyata apa? Mu'minun yahsuduhu. Mukmin yang dengki. Artinya de fakta, ya faktanya bahwa ada. Bahwa mukmin yang dengki itu ada. Seperti halnya kita lihat dalam konteks yang lebih luas, ada aja orang-orang beriman dengki dengan kelompok mukmin lainnya. Dengki dengan berbagai macam apa yang sudah diraih oleh mereka. Bahkan karena dengkinya itu apa? Dia cari-cari kesalahan. Biasanya awalnya dari dengki. Nggak suka. Dari nggak suka itulah kemudian orang cari-cari kesalahan kita. Cari-cari aib diri kita. Nggak mungkin orang kalau like itu nggak mungkin cari aib kita. Sebagaimana kata Sayyidina Ali radhiyallahu an. Antum sekalian pernah mendengar kalimatnya? Aku tak perlu menjelaskan siapa diriku. Sebab orang yang mencintaiku tak butuh itu. Tapi orang yang membenciku tak akan percaya tentang itu. Betul Pak? Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau cinta sama saya, menyukai saya secara pribadi, dalam hal apapun kepribadian saya nggak perlu cerita banyak. Karena orang cinta nggak butuh itu. Sudahlah. Saya udah percaya sama Ustadz. Saya udah percaya sama antum. Antum orang baik, antum orang soleh. Saya nggak butuh penjelasan apapun. Buat saya antum baik. Gitu kan? Tapi kalau orang udah benci, mau terima itu. Sebagus apapun narasi yang kita buat, bukti-bukti apapun, syawahid yang kita tunjukkan, kalau kita orang baik-baik, lah, nggak ada manfaatnya buat dia. Orang dia udah benci. Makanya orang kalau udah benci, kadang-kadang yang dia pakai apa? Kacamata kuda. Betul ya? Ainu sukhti, mata kebencian. Sehingga sebaik apapun orang melakukan kebaikan terhadap dirinya, kalau dia sudah benci, semuanya itu buruk. Nah terkait dengan pertanyaan tadi ya seperti itulah gitu ya. Artinya kenapa kemudian ya bisa orang mendengki itu? Ya karena ada memang disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mukmin yang dengki. Ya kalau urutannya kan mukmin yang dengki. Ya yang kedua apa? Wa munafiqun ya yaghdubuhu. Ya orang mukmin yang membencinya. Kemudian wa kufrun yuqatiluhu. Orang kafir yang senantiasa memeranginya. Yang keempat wa syaitanun yudhilluhu. Tadi sudah saya sampaikan.
Syaitan yang senantiasa menyesatkannya. Dan yang kelima, wa nafsun tunazi'uhu. Ya, hawa nafsunya yang senantiasa mendebatnya, menyelisihinya, gitu ya, menyimpang darinya. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa nih ada orang yang dia pengen bicara aib orang lain, cari-cari aib orang lain? Kenapa? Karena boleh jadi hasad, dengki itu ada di dalam dirinya. Padahal nih orang nggak ada salahnya, dicari-cari loh. Sekarang kita, sebaik apapun kita ini nggak ada yang sempurna. Artinya karena kita nggak sempurna, pasti ada aja aib kita. Pasti ada aja celah kita. Ya contohlah hari ini teman-teman kalau mau cari celah saya ada. Ustadz taklim jam 1 kok datang telat, itu udah celah saya. Bisa aja Anda begitu ketemu orang lain di luar, kenal sama Ustadz Harizal nggak? Kenal sama Ustadz Harizal nggak? Payah. Masa taklim telat tadi datang 10 menit, 15 menit. Ustadz apa itu? Ya, kan dicela kan, aib kan? Silakan. Gitu ya. Ada lagi mungkin celahnya nanti. Ya namanya manusia nggak ada yang sempurna. Hanya Rasulullah SAW. Maka selalu saya sampaikan dalam banyak majelis. Kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa taala menutupi aib kita, di sini kita nggak ada yang bisa duduk kayak begini. Jangan-jangan kalau Allah buka aib kita nggak keluar rumah. Di rumah aja. Jangan-jangan kalau Allah buka aib saya di hadapan antum dan antum sekalian, siang ini saya nggak bisa ceramah. Keluh lisan saya untuk menyampaikannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita. Jadi kenapa muncul? Yang pertama karena hasad. Karena kedengkian dia. Sehingga apa? Kepada orang lain membuat dia akhirnya mencari-cari celah, mencari-cari aib kawannya, sahabat. Yang kedua, karena pemahamannya yang tidak utuh terhadap Islam. Kalau dia tahu bahwa aib itu dosa, gitu ya, tidak boleh tajassus, berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, begitu kan? Maka tentu dia akan sangat berhati-hati. Dia nggak akan mau melakukan perbuatan dosa ini. Ini hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ya hal-hal yang biasa memicu kenapa orang itu kemudian dia mencari-cari aib orang lain. Sebetulnya yang paling banyak itu karena persoalan hasad. Betul. Persoalan iri. Kita kalau nggak iri sama orang ngapain sih cari-cari aib orang? Saya mohon maaf misalnya ketika iri, nauzubillah dengan Pak Haikal, Pak Haidar maaf, Pak Haidar, Haidar kok jadi Haikal gitu ya? Sama-sama. Tolong nanti diedit ya. Gitu kan? Jadi ini Masya Allah kan? Tentu apa? Ketika saya tidak punya hasad dengan beliau, baik-baik saja. Kapan persoalan aib ini muncul? Saya cari aibnya. Ketika saya sudah mulai hasad dengan beliau. Saya sudah mulai iri hati dengan beliau. Saya cari-cari kesalahannya. Dan Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hati saya sepertinya mudah-mudahan bukan hanya di Mutiara Hikmah. Di tempat lain saya tidak punya hasad terhadap ikhwan wal akhwat. Gitu ya. Karena saya menyadari buat apa saya hasad yang membuat saya pada cari-cari kesalahan orang saya celak. Bukankah semua yang antum dapatkan hari ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala? Berarti kalau saya dengki dengan antum yang menyebabkan saya mencela atau mencari-cari celah antum dan antum sekalian, berarti apa? Saya menggugat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Baik. Itu mungkin sebabnya kenapa seseorang kemudian melakukan mencari-cari kesalahan, ya. Mengorek-orek kesalahan padahal apapun yang kita lakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku misalkan. Jadi memang akan banyak dinamika kehidupan yang seperti itu Ustaz ya. Makanya yang paling mudah untuk kita lakukan adalah ketika kita punya dua tangan, kita cukup untuk menutup telinga kita, kendati pun kita tidak cukup untuk menutup banyak mulut orang begitu ya. Tapi kedua tangan ini cukup untuk menutup telinga kita. Jadi cuekin aja. Baik, kita beranjak pada pertanyaan yang terakhir. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara agar kita mampu menjaga aib kita? Dan bagaimana cara agar kita
mampu memperbaiki kesalahan kita di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana agar aib kita terjaga dan kita mampu untuk memperbaiki kesalahan kita di masa lalu agar kesalahan itu tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Masya Allah, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya jawab, saya bagi dua jawabannya. Pertama, terkait dengan pertanyaan bagaimana menjaga aib diri kita. Ya, menjaga aib diri yang pertama, doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menutupi aib kita. Ada satu doa yang dibaca oleh sebagian kaum muslimin, di antaranya bunyinya itu Allahumma stur auratana. Ya, walaupun bimakna memang aurat ini ya bukan semata-mata aurat ya. Bukan semata-mata aurat kita yang memang kita tutup dengan pakaian kita. Tapi aib itu juga bagian dari aurat. Sebab orang itu kalau kelihatan aurat kan malu. Sama halnya dengan aib. Orang kalau diketahui salahnya, diketahui celaknya kan malu. Contoh, sebagai contoh, antum di sini guru-guru yang hebat, guru-guru yang saleh. Tapi siapa sangka kalau di rumah antum seorang suami yang galak, yang waliyahzubillah itu sering melakukan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga. Bini digaplok, bini ditendang. Tapi kalau udah datang ke sekolah seperti seorang pria yang sangat-sangat soleh. Nah kalau berita ini sampai kepada orang lain, aib ini, malu nggak kita? Malu. Sama dengan aurat kan? Kalau kelihatan auratnya kita malu. Kalau kelihatan aib kita juga malu. Maka di antara doanya Allahumma stur auratana, ya Allah tutupilah aurat kami. Tutupilah aib-aib kami. Gitu ya. Ya silahkan kita bisa juga berdoa dengan bahasa Indonesia. Silahkan kita doa kepada Allah. Gitu ya. Karena Allah Maha tahu, Maha mendengar, gitu kan? Dan seterusnya. Jadi yang pertama, bagaimana kita menutupi aib kita adalah dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini cara yang terbaik. Sebab hanya Allah yang bisa menutupi aib kita sehebat-hebatnya. Ya. Dengan satu penutupan yang tidak akan pernah ada satu celah pun yang bisa mengetahuinya. Allah. Ya. Makanya kan ada hadis yang mengatakan ini terkait dengan aib ya. Jadi waman satara ya, waman satara ala muslimin ya satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Nah, di sini kan menunjukkan betapa hebatnya Allah dalam menutupi aib seseorang. Barang siapa yang menutupi aib ya, yang menutupi aib umat Islam, aibnya kaum muslimin, maka satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Luar biasa kan? Allah bukan hanya tutupi di dunia, tapi di akhirat juga Allah tutupi. Nah, oleh karenanya bagaimana cara kita untuk gitu ya, agar aib kita tidak diketahui gitu ya, tidak keluar, maka yang pertama berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbana, tutupilah aib-aib kami ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah, dan seterusnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini tadi ya, bagaimana agar kita bisa menutupi aib kita? Ya. Yang berikutnya adalah agar aib kita senantiasa terjaga, maka lisan kita pun harus kita jaga. Betul. Ya, karena biasanya aib itu bermula karena kita sendiri yang suka ngobrol. Bangga. Makanya bangga. Oleh karena Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang benar atau diam. Ya, jadi dia nggak usah ngomong. Kalau ada pertanyaan ke arah sana, nggak usah disampaikan. Ini baru nikah suami istri, hari pertama, hari kedua, istrinya udah cari-cari aib suaminya. Atau suaminya sebaliknya. Mohon maaf Abi, dulu sebelum nikah sama saya pernah punya pacar berapa? Waduh. Ini kan ngoprek-ngoprek aib. Aibnya sudah Allah sembunyikan. Sekarang udah jadi sepasang suami istri. Yang lalu biarlah berlalu. Ya sudah.
Coba dong belajar move on. Jadi jangan nanya lagi. Abi, dulu pacarnya berapa, Bi? Sebelum nikah sama Umi. Nanti disebutin pingsan loh. Dulu Abi, sebelum hijrah, pacar Abi 10. Gitu kan. Pingsan dia tuh bininya. Atau sebaliknya, suaminya pakai nanya-nanya. Ya udah jelas sekarang istrinya wanita yang suci, berhijab. Pakai ditanya lagi, dulu sebelum pakai jilbab, pernah pacaran berapa kali? Waliyazubillah. Gak usah. Cukuplah apa yang sudah Allah tutupi aib di masa lalu, gak usah dioprek-oprek lagi. Makanya jaga tuh mulut. Dan yang terbaik bagi kita, ketika ditanya aib kita, dosa masa lalu kita, sudah gak usah. Sekiranya kita tahu jawaban ini tidak akan memberikan maslahat, justru malah yang terjadi adalah pertengkaran, sebaiknya lebih baik bohong saja. Enggak, saya nggak pernah pacaran. Dalam hati nggak satu, maksudnya gitu kan, dalam hati aja. Ya dulu mah ada 5 lah gitu ya, dalam hati aja gitu kan. Ya dong, daripada sebab apa? Begitu itu diucapkan, perempuan tuh kadang nanya, ya perempuan, akhwat, begitu dikasih jawaban jujur malah baper. Ya. Ini lagi suasana asik, lagi makan di restoran, habis nikah mesra, tanya, bang dulu punya pacar berapa? 10, langsung digurak 3. Nah kalau ujungnya jadi begitu, ngapain situ nanya? Ngapain situ nanya? Ya berarti situ harus nyiapin mentalnya dong, kan pertanyaannya udah begitu. Nah suami juga harus tahu tuh, kira-kira kalau jawabannya bikin kayak begitu, udahlah, ngarang aja lah, gitu ya. Mudah-mudahan Allah memaafkan gitu ya. Kalau ketimbang mudaratnya jadi begitu, piring gombrang, satu restoran pada ngeliatin tuh, kenapa? Kayaknya pengantin baru kok udah lempar-lempar piring. Begitu. Itu ya, kira-kira jadi bagaimana? Yang pertama tadi ya, kita doa, yang kedua jaga lisan, yang ketiga lagi-lagi bertemanlah dengan orang-orang baik. Karena kalau orang-orang yang soleh tuh nggak mungkin pengen ngoprek-ngoprek kita, cari-cari kesalahan. Namanya aja orang soleh. Dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah qattatun, ya. Tidak akan masuk surga orang yang qattatun. Tahu qattatun? Orang yang mendengar, cari-cari dengar rahasia orang lain. Terserahlah mau nyebutnya kepo, Nguping. ada apa ya ini kok ustaznya pada ngumpul semua, ngomongin siapa? Tuh, hati-hati tuh. Qattatun, cari-cari info rahasia orang. Makanya dalam Islam kalau ada orang 2 lagi bicara, orang 3 lagi bicara, ya lebih pasnya 4 mata, itu jangan langsung ikut nimbrung. Apalagi kalau begitu kita gabung, tiba-tiba mereka diem. Nah, berarti ada pembicaraan. Yang mohon maaf, sifatnya privacy. Hanya 2 orang itu saja. Makanya saya kalau habis turun dari masjid, saya lihat jamaah lagi serius, walaupun cuma jarak 1 meter, saya cuma salam. Bukan saya nggak mau nyalamin. Saya tahu orang ini khawatir kalau saya potong, salam omongannya, mereka mau antin omongan gak enak, yang nyapa ustadz gitu ya. Ya udah dari jauh aja. Yuk, lanjut silakan, saya bilang gitu. Ya, waalaikumsalam, monggo. Atau kadang saya salaman karena terlalu dekat jaraknya. Jarak 0 meter, kayak Mujahid Hamas sih. Bukan 0 meter ya, adalah mungkin sekian senti kan. Nah, salaman, enggak lanjut, saya pamit. Begitu. Oke, itu pertanyaan terkait dengan bagaimana nih ya agar tadi kita bisa menjaga aib kita ya. Doa, kemudian jaga lisan, dan bertemanlah dengan orang-orang saleh. Yang berikutnya tadi Upaya agar memperbaiki. Ya, upaya agar memperbaiki diri. Ya tentu saja yang pertama adalah belajar Islam. Lebih dalam lagi. Ya, artinya apa? Belajar Islam. Ya kalau bahasa sekarang ngaji, hijrah, gitu ya. Sebab apa? Boleh jadi kesalahan yang dulu kita lakukan disebabkan karena ketidaktahuan kita tentang agama ini. Minimnya pengetahuan kita tentang agama. Sehingga membuat kita akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang itu sesungguhnya dosa, tapi karena ketidaktahuan kita anggap kayaknya nggak dosa. Biasa aja. Oleh karena itu apa yang pertama? Belajarlah Islam. Lebih banyak lebih dalam lagi. Ya,
Ya ini bahasanya bisa silakan, mau belajar Islam, mau ngaji, mau hijrah, intinya kita belajar Islam. Gitu ya. Yang kedua, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keistiqomahan pada diri kita. Nabi SAW saja berdoa. Doanya apa? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu Rasulullah. Padahal orang yang imannya paling hebat di antara kita. Paling takwa di antara kita. Tapi beliau masih berdoa kepada Allah dengan doa tadi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Emang kita siapa? Nabi aja doa. Ya, kita sahabat bukan, orang-orang soleh terdahulu bukan, pokoknya yang bukan-bukan deh. Makanya kita harus lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar Allah senantiasa menguatkan iman kita. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, tentu dengan apa? Dengan memperbanyak amal saleh. Ya, sebab kalau dulu kan belum tahu Islam, belum belajar Islam. Nah, sekarang begitu udah tahu, terus yang kedua sudah banyak berdoa, maka yang ketiga apa? Perbanyak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar Allah ridho kepada kita dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini menghapus dosa-dosa kita di masa lalu. Karena ada ayat yang mengatakan innal hasanat yudhibna sayyi'at, gitu ya. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Atau dalam hadis dikatakan wa'ad bil has ittaqillaha haitsu ma kunta wa'ad bil ya. Gimana? Hasanatil tamhuha. Hasanat tamhuha, gitu ya. Jadi makanya ikutilah ya. Iringilah gitu ya. Dengan dengan perbuatan baik, dengan ketaatan kepada Allah, yang mudah-mudahan maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi perbanyak amal saleh. Ya. Nah, terus kita lakukan berbagai macam kebaikan. Sehingga sebagaimana yang sering dikatakan oleh orang-orang saleh, oleh ahli ilmu yang mengatakan, perbaikilah masa depanmu, mudah-mudahan Tuhanmu memperbaiki masa lalu. Perbaikilah masa depanmu, atau perbaikilah sisa umurmu, perbaikilah sisa usiamu. Mudah-mudahan Tuhanmu memaafkan kesalahan-kesalahanmu di masa lalu. Jadi apa yang hari ini tersisa buat kita, nah itulah yang kita perbaiki. Adapun yang sudah lalu, biarlah berlalu. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni segala dosa dan segala kesalahan kita. Saya kira itu ya. Allahu a'lam, itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan Besti hari ini. Segala macam yang disampaikan oleh pemateri kita, Ustaz Harizal, mudah-mudahan menjadi keilmuan bagi kita sekalian yang mampu menambah nilai ketakwaan dan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaan dari berbagai persoalan yang tadi sudah ditanyakan berikut dengan jawaban, mudah-mudahan Allah catat itu semua sebagai amal soleh yang memberatkan timbangan kebaikan kita sekalian guna menuju peradilannya Allah nanti. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan hari ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bagi yang bertanya tadi mudah-mudahan mendapatkan pahala yang berlipat ganda juga karena sudah menanyakan perihal tentang keimanan. Baiklah, hadirin sekalian, jamaah Besti yang hadir pada kesempatan hari ini, kita sudah di penghujung acara. Marilah kita tutup acara Besti kita pada kesempatan hari ini dengan sama-sama membaca istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majlis. Ada closing statement mungkin? Cukup sudah durasi sudah pesan dari Pak Didin begitu cukup. Ya, cukup. Ya. Baik, marilah kita tutup dengan doa istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami. Billahi fisabilillah wa lakum minkum tsumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.